Baik, kembali lagi di channel Togi Story. Pada kesempatan kali ini, kita akan memberikan informasi update, informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website bandungraya.com. Informasinya yaitu, formasi P3K dibuka untuk penataan tenaga honorer. Tidak semua diangkat P3K penuh waktu. Ini kata Menpan RB. Simak informasinya baik-baik. Lengkong.ayobandung.com. CASN 2024 ini menjadi kesempatan untuk pemerintah menyelesaikan penataan tenaga honorer. Pemerintah membuka sekitar 2,3 juta formasi dalam seleksi CASN 2024 ini. Dan salah satu fokusnya adalah untuk mengangkat tenaga honorer. Penataan tenaga honorer memang masih menjadi PR dalam pemerintahan Presiden Jokowi ini. Maka di akhir masa jabatan Presiden Jokowi ini, pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan penataan tenaga honorer. Pada tahun ini, CASN 2024 menyediakan formasi sebagai berikut. Instansi pusat sebanyak 429.183 yang terdiri atas 207.247 CPNS dan 221.936 bagi P3K. Formasi ini gabungan untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Instansi daerah terdiri atas 483.575 CPNS daerah yang akan dibuka untuk lowongan teknis dan 1.383.758 P3K daerah yang akan dibuka untuk guru, nakes, dan teknis. Formasi P3K di instansi daerah dialokasikan untuk guru sebanyak 419.146, tenaga kesehatan sebesar 417.196, serta 547.416 formasi untuk tenaga teknis. Sedangkan untuk sekolah kedinasan, tahun ini pemerintah membuka 6.027 formasi. Adapun alasan mengapa formasi untuk instansi daerah lebih banyak dibandingkan instansi pusat dan sekolah kedinasan, karena di daerah membutuhkan banyak tenaga ASN. Formasi instansi daerah tahun ini memang kita alokasikan lebih besar daripada di instansi pusat, karena kita lihat di daerah banyak membutuhkan tenaga ASN untuk pelayanan publik, ujar Anas dikutip dari laman resmi Menpan RB Selasa 22 Januari 2024. Kemenpan RB juga memiliki kabar gembira untuk para tenaga honorer. Pasalnya formasi P3K 100% diperuntukkan penataan tenaga honorer. Seleksi P3K menjadi fokus utama pemerintah untuk melakukan penataan pegawai non-ASN, sehingga 100% formasi P3K akan dibuka untuk pegawai non-ASN di instansi pemerintah, ujar Anas. Meski demikian, pemerintah tidak bisa mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi P3K penuh waktu, melainkan ada juga yang diangkat menjadi P3K paruh waktu terlebih dahulu sesuai dengan kemampuan keuangan instansi masing-masing. Dan untuk instansi yang belum memiliki kemampuan maka tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K paruh waktu terlebih dahulu, dan perlahan akan diangkat menjadi P3K penuh waktu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan masing-masing instansi. Maka dari itu diharapkan instansi pusat dan daerah dapat mengoptimalkan formasi yang sudah disediakan. Instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dapat mengoptimalkan alokasi formasi yang telah disediakan. Konsolidasi kebutuhan ASN pusat dan daerah dilakukan melalui aplikasi formasi elektronik atau e-formasi. Ayo kita optimalkan agar pelaksanaan reformasi birokrasi berdampak bisa terwujud secara optimal melalui peran SDM yang profesional, pungkas Anas. Asalkan prinsip awal pemerintah tidak akan adanya PHK massal dan tidak akan ada penambahan beban anggaran terrealisasikan. Demikian informasi yang bisa kami share. Dukung terus channel Togi Story caranya dengan like, share, subscribe, dan klik notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang terbaru. Demikian atas perhatiannya. Terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.